Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, DPRD Kota Madiun mempercepat tahapan pembahasan Raperda Kota Madiun tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024, yakni dengan digelarnya rapat paripurna pada Selasa 6 Agustus 2024 untuk agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda tersebut. Seperti diketahui, sejumlah faktor menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan APBD 2024. Namun yang utama adalah untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024. Terwujudnya pemerintahan bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera. Dipimpin dan dibuka langsung oleh jajaran pimpinan DPRD Kota Madiun, rapat paripurna kali ini dihadiri pejabat Wali Kota Madiun, anggota DPRD, segenap Forkopimda serta kepala OPD terkait. Dalam rapat tersebut, 6 fraksi DPRD menyampaikan pendapatnya terkait rencana perubahan anggaran dalam APBD 2024. Sejumlah pertanyaan juga diutarakan, sehingga legislatif meminta agar eksekutif segera menyiapkan jawaban atas pertanyaan masing-masing fraksi. Pertanyaan fraksi didominasi dengan penyebab kenaikan anggaran belanja tidak terduga atau BTT pada Raperda PAPBD 2024. Kemudian terkait kenaikan angka kemiskinan dari 4,45% menjadi 4,63% pada Raperda Perubahan APBD 2024. Fraksi mempertanyakan upaya konkret apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Madiun untuk menekan angka kemiskinan tersebut. Angka kemiskinan itu diperoleh dari tabel proyeksi perekonomian Kota Madiun pada tahun 2021-2023. Maka pada kesempatan ini, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun memandang perlu untuk mendapatkan jawaban serta penjelasan Saudara PJ Wali Kota Madiun. 1. Terkait proyeksi tingkat kemiskinan pada era APBD perubahan tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan dari angka 4,45% pada APBD sebelum perubahan naik menjadi 4,63% setelah perubahan. Peningkatan tingkat kemiskinan tersebut tidak sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang diproyeksikan turun dari 5,56% pada APBD sebelum perubahan menjadi 5,48% setelah perubahan. 2. Masih berbicara tentang tingkat kemiskinan pada perubahan APBD tahun anggaran 2024. Apa strategi dan langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun? 3. Proyeksi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada era APBD perubahan tahun anggaran 2024 mengalami penurunan dari target awal sebesar 117 miliar 592 juta 932.800 rupiah menjadi sebesar 2 miliar 239 juta 218.033 rupiah atau berkurang sebesar 115 miliar 353 juta 714.767 rupiah. 4. Terkait pos belanja tidak terduga pada era APBD perubahan tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan dari anggaran yang semula 2 miliar menjadi 2 miliar 907 juta 138.233 rupiah atau bertambah sebesar 907 juta 138.233 rupiah. Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun masih memandang perlu untuk mendapatkan tambahan penjelasan dan jawaban Bapak PJ Wali Kota Madiun terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Madiun tahun anggaran 2024 sebagai berikut. Pada dokumen perubahan APBD tahun 2024 pada tabel 2.9 proyeksi perekonomian Kota Madiun, kami dapatkan indikator kemiskinan mengalami peningkatan dan proyeksi 2024 murni sebesar 4,45%, naik menjadi 4,63% pada perubahan APBD tahun 2024. Sementara indikator yang lain justru mengalami peningkatan yang cukup optimis. Sebagaimana pada tabel berikut ini. Silahkan dicermati. Di sisi lain, belanja daerah, khususnya belanja hibah dan belanja bantuan sosial mengalami peningkatan sebesar 15 miliar lebih jika dibandingkan APBD murni tahun 2024.
Ditemui usai rapat paripurna, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menjelaskan bahwa ada kesalahan teknis dalam data kenaikan angka kemiskinan. Sesuai data dari BPS, angka kemiskinan di Kota Madiun turun dari tahun 2023 sekitar 4,73% menjadi 4,38%. Pertama bahwa sudah ada pembahasan kemarin antara BPAD dengan tim Banggar terkait dengan Ketua BPAS, ada kesalahan teknis terkait dengan angka proyeksi kemiskinan. Jadi harusnya bukan naik tapi turun karena kita ini sudah berupaya maksimal. Bahkan angka kemiskinan ekstrim pun itu sudah campur tangan dan kita akan merilis untuk zero angka kemiskinan. Kemarin hasil rilis dari BPS terakhir kemarin, itu 1 minggu yang lalu, bahwa angka kemiskinan kita itu turun. Tahun 2023 itu 4,74, turun menjadi 4,38. Jadi angkanya sudah sangat luar biasa, sebenarnya sudah turun. Tapi mohon maaf, data yang disampaikan fraksi itu adalah data yang disampaikan mungkin data lama, karena data yang sudah kita bahas kemarin, pembahasan antara Timgar dengan BPAD itu sudah merevisi data itu, dan mungkin dalam waktu dekat akan kita ubah di jawaban nanti, termasuk juga nanti apa yang menjadi permasalahan tadi itu. Anggaran kita ini karena memang sangat terbatas, sangat kecil sekali, sehingga kita untuk PABBD itu kita harus hitung betul. Misalnya beda mungkin dengan kabupaten, dengan provinsi yang anggarannya mungkin hitungannya T ya. Kita ini kan karena M, cuma selisihnya itu hanya kalau misalnya dari murni ke PABBD itu hanya bukan puluhan lagi, mungkin hanya miliar, atau mungkin kalau puluhan mungkin belasan lah. Itu kita pakai yang benar-benar untuk progres pembangunan seperti penurunan kemiskinan, termasuk penekanan inflasi yang terus dievaluasi oleh pemerintah pusat setiap minggu. Jadi kita sisihkan sebagian juga untuk dana tak terduga, supaya pada suatu saat kita butuhkan untuk campur tangan dalam menangani inflasi, ya kita keluarkan itu BTT tadi itu. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono menekankan proses pembahasan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 akan diselesaikan sebelum 17 Agustus nanti. Ia juga menekankan adanya misdata yang terjadi akan dicermati lebih jauh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Ya, sifatnya adalah pertanyaan ya, untuk mendapatkan penjelasan dari Saudara PJ Wali Kota atas beberapa dokumen yang dibaca oleh teman-teman fraksi, dan itu tadi sudah dituangkan di dalam pendapatan umumnya, baik yang menyangkut masalah pendapatan maupun belanja. Dan pada prinsipnya itu merupakan sikap kritis dari teman-teman fraksi. Mudah-mudahan nanti mendapatkan tanggapan yang sewajarnya. Itu aja dari kami. Dan insya Allah pada saatnya proses itu nanti akan berakhir sebelum 17 Agustus. Gitu ya. Jadi baik itu pemandangan umum, jawaban, dan nanti akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan proses itu selesai sebelum 17 Agustus. Ini masih ada menurut hemat kami masih ada miss data. Mudah-mudahan nanti begitu ini kita sudah cermati bersama, pada saatnya nanti jawaban itu sudah mengarah ke yang sebenarnya. Data itu kan versinya BPS atau versinya mana, itu kan memang kita harus tahu lebih dulu. Setelah ini, tahapan pembahasan mengenai Raperda tentang PAPBD 2024 dilanjutkan dengan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi, kemudian pembahasan tim Banggar dan tim anggaran pemerintah daerah. Lalu kemudian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan APBD Perubahan Kota Madiun tahun anggaran 2024. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.